wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi murabahah atau transaksi berbasis syariah dalam mata kuliah perpajakan. Saya Putri Tamara Ratul Jannah dan akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Surya Pratama, Krisna Daya, Ayu Winarti, serta Lara Fadila. Nah, di dalam akuntansi murabahah transaksi berbasis syariah ini, pengertian pertamanya yaitu akuntansi murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh atau kredit. Karakteristik murabahah yang pertama itu, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual atau bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli atau nasabah. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat bayar yang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Yang keempat, akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga atau harga dalam akad yang digunakan. Nah, lanjut ke jenis-jenis murabahah. Akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak masuk untuk dibatalkan dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabahah pesanan mengikat, apabila barang murabahah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi akad. Melakukan akad murabahah, penjual memesan dan membeli pada supplier produsen, barang diserahkan dari produsen, barang diserahkan kepada pembeli, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Setelah itu lanjut ke akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Skema murabahah tanpa pesanan yang pertama itu melakukan akad murabahah, yang kedua barang diserahkan kepada pembeli, yang ketiga pembayaran dilakukan oleh pembeli. Ketentuan-ketentuan dalam akuntansi murabahah. Yang pertama, ketentuan syariah transaksi murabahah, yaitu pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, rukun transaksi murabahah. Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli atau nasabah dan penjual atau bank syariah. Objek akad murabahah yang di dalamnya terkandung barang dan harga.
serta ijab qabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. A. Transaktor atau pihak yang bertransaksi terdiri dari pembeli dan penjual. Transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memiliki yang optimal. B. Objek murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut tidak boleh barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Objek jual beli harus memenuhi 1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. 3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. 4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. 5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada ketidakpastian. 6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. 7. Harga barang tersebut jelas. 8. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ke-9, ijab dan qabul merupakan kehendak pihak yang bertransaksi, baik itu secara lisan maupun tertulis atau secara diam-diam. Pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi murabahah. Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan dan pengukuran urbun atau uang muka. A. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima. B. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang atau bagian angsuran. C. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank. D. Pengakuan piutang. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. 2. Pengakuan keuntungan murabahah diakui. A. Pada periode terjadinya apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. B. Selain periode akad secara profesional apabila akad melampaui suatu periode laporan keuangan. C. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. D. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. F. Pada akhir periode, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Saya Krisnadaya, NPM 198330146. Saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang mekanisme murabahah. Mekanisme murabahah yang pertama itu ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Pertama, nasabah mengajukan permohonan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Yang ketiga, jaminan dalam murabahah, yaitu 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat, hutang dalam murabahah, yaitu 1. Secara prinsip menyelesaikan hutang nasabah dalam transaksi murabahah jika ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah. Itu 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaiannya utangnya. Kedua, jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah secara tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keenam, bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pelit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Implementasi murabahah. Implementasi akad murabahah adalah penerapan akad jual beli barang di mana si penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan kepada si pembeli sehingga mencapai kesepakatan bersama. Implementasi jual beli murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah prinsipnya didasarkan pada 2 elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait dari kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu pembeli harus mengetahui tentang biaya terkait dengan harga asli barang. Yang kedua yaitu apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang. Yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Yang keempat yaitu pembayaran ditangguhkan, artinya dalam hal ini pembeli hanya membayar uang muka yang besarnya dan nominalnya sudah ditentukan dan telah disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan. Pembayaran murabahah salah satu bentuk jual beli yang populer adalah jual beli tangguh, yaitu jual beli dengan barang diterima pada saat akad dan pembayarannya menyusul sesuai kesepakatan. Dalam jual beli tangguh, apabila kesepakatan telah terjadi, penjual menyerahkan barang kepada pembeli untuk kemudian pembeli membayar barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jual beli angsur merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan turunan dari jual beli tangguh dan populer pada masa sekarang, yaitu pembeli membeli barang dengan membayar uang muka dan sisanya dibayar secara angsur selama beberapa masa yang disepakati. Bentuk jual beli ini dapat menjadi halal dan dapat pula menjadi haram. Ketentuan halal dan haram hukum jual beli semacam ini sangat tergantung dalam beberapa hal seperti kejujuran dalam memberi spesifikasi barang, pemberian syarat, serta penghitungan harga. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli tangguh atau angsur, yaitu 1. Diisyaratkan kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran. Kedua, apabila pembeli terlambat membayar angsuran pembayaran, penjual tidak boleh menaikkan harga. Yang ketiga, penjual boleh mensyaratkan waktu tertentu tempo pembayaran dan berhak mengambil keseluruhan harga. Yang keempat yaitu penjual tidak boleh menahan barang selama angsuran belum dilunasi. Kelima yaitu pembeli tidak berhak mengembalikannya kepada penjual dalam keadaan baik ataupun rusak. Demikian konsep murabahah berdasarkan literatur fikih Islam klasik. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan murabahah, di mana prinsip kehati-hatian dalam pengadaan barang, penentuan harga, serta akad sangat diperlukan demi menghindari riba yang dilarang berdasarkan syariat Islam. Jenis-jenis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam yang pertama yaitu murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, pihak bank sudah menyediakan barang. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan barang dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan ke dalam dua pilihan, yaitu yang pertama yaitu sifatnya mengikuti, artinya barang yang tersebut harus dibeli oleh nasabah. Yang kedua yaitu sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah sudah memesan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Janji pemesan untuk membeli barang dalam murabahah dapat mengikat, bisa juga tidak.
Selanjutnya yaitu pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami perkembangan, yang antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah, instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.